Teman-teman sehat semua ini? Alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau kalian semua sehat-sehat. Dan kita langsung masuk ke tugas biar lebih cepat selesainya urusan. Oke, teman-teman, hari ini saya mau lihat dulu kalian sudah mengerjakan tugas apa saja. Kemarin ditugaskan berapa tugas nih, teman-teman? 3 tugas, Bu. Wah, banyak sekali ya. Oke, tugas pertama kemarin itu menemukan, mendeskripsikan indikator nilai ya. Kemudian kita akan mengaktualisasikannya ke kegiatan. Kemudian saya ingin sekali melihat hasil kerja teman-teman atas identifikasi permasalahannya, ya. Tapi sebelum selesai, saya mau menitipkan saja dulu tugas untuk hari dikumpulnya hari ini, tapi akan kita bahas di hari ke-11 atau hari Selasa. Tugas tersebut adalah, kalian sudah pernah saya beritahukan tentang panutan dan harapanku? Jadi tugas ini adalah Belum, Bu. tugas yang judulnya adalah panutan dan harapanku. Sudah dicatat, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, panutan dan harapanku. Panutan dan harapanku ini isinya adalah, di panutan tersebut teman-teman mendeskripsikan nilai dan prinsip dari tokoh yang Anda angkat sebagai panutan. Panutan tersebut boleh orang tua, boleh pahlawan, boleh siapapun, boleh teman sejawat, boleh siapa saja yang kalian angkat menjadi panutan atau teladan. Nah, deskripsikan, ambil nilai-nilai dan prinsipnya. Setelah itu kalian tuliskan harapan. Harapan kalian, harapanku terhadap ya merujuk nilai-nilai kan kalian mau seperti apa. Oke? Itu tugas kumpul hari ini yang kita bahas di jangan teori kumpul hari ini. Dikumpul nanti di tanggal 11. Oh, tidak teman-teman. Kumpul hari ini. Saya buatkan tugasnya dia tugas hari ke-9. Jadi kumpul hari ini akan kita bahas bersama-sama dengan identifikasi permasalahan kalian. Kemudian saya ingin melanjutkan kemarin kita menutup dan hari ini akan mereview Ibu Di kamar. Fatma ya. Saya tidak salah ya. Kemarin terakhir Ibu Fatma ya yang raise hand. Oke. Iya, Bu. Ya, silakan Bu Fatma, kita review tentang hasil yang Ibu Fatma sudah kerjakan. Silakan. Dibacakan saja Bu ya, tidak usah di-share. Tidak usah share screen, langsung bacakan. Baik teman-teman, Ibu, saya akan mereview materi kemarin tentang tugas kemarin, yaitu menemukan dan mendeskripsikan indikator dari nilai yang terdapat pada modul aneka. Yang pertama tentang akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Di sini saya mendapatkan beberapa nilai. Yang pertama tentang kejujuran, tentang keadilan, tanggung jawab, integritas, akuntabel dan beretika, kepemimpinan, transparan dan konsisten. Kemudian pada nasionalisme yaitu sikap cinta dan bangga terhadap bangsa yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi di sini saya mendapat beberapa nilai. Yang pertama tentang religius, rela berkorban, kerjasama, amanah, mencintai sesama manusia, cinta terhadap tanah air, gotong royong, tidak memaksakan kehendak, persamaan derajat, musyawarah, dan juga adil. Nanti di nilai-nilai ini kita akan bawa kepada butir-butir nilai Pancasila. Misalnya tentang religius, rela berkorban itu religius itu masuk pada sila ketuhanan. Kemudian rela berkorban, kerjasama itu masuk di kemanusiaan. Kemudian ada amanah, mencintai sesama, mencintai tanah air. Kemudian gotong royong itu masuk di persatuan. Kemudian tidak memaksakan kehendak, masuk di sila keempat tentang kerakyatan. Kemudian persamaan derajat dan musyawarah itu masuk di keadilan. Kemudian tentang etika publik. Etika publik itu sendiri merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, ataupun baik buruk, benar salah suatu perilaku. Ini saya mendapat beberapa nilai. Yang pertama jujur, disiplin, hormat, menjaga rahasia, taat perintah, dan integritas. Kemudian pada komitmen mutu yaitu pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas mutu. Indikatornya ada efektivitas, ada efisiensi, ada inovatif, dan juga berorientasi pada mutu. Kemudian yang anti korupsi itu kesadaran diri untuk mendukung atau kesadaran diri untuk tidak mendukung ataupun tidak melakukan perbuatan curang. Ini saya mendapat beberapa nilai. Yang pertama tentang kejujuran, peduli, nilai mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kesederhanaan, serta prinsip adil. Nah, mengapa dari pembelajaran kemarin, mengapa kita perlu tahu tentang nilai-nilai pada aneka ini? Alasannya karena nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara dalam mewujudkan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai ASN yang profesional. Seperti Ibu bilang kemarin, apa kendala yang membuat kita sulit untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini? Pertama, karena kita tidak mengetahui indikatornya. Kemudian yang kedua, karena kita tidak mengetahui siapa diri kita. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengetahui pekerjaan kita. Nah, nantinya tujuan pembelajaran ini, kita ingin bahwa nilai-nilai ini kita bawa masuk ke dalam diri kita, kemudian kita implementasikan dalam keseharian kita maupun dalam jabatan kita, dalam kinerja kita. Mungkin seperti itu, Bu. Ibu Fatma, peluk cium dari jauh. Terima kasih banyak. Ternyata pertemuan kita kemarin meninggalkan kesan. Alhamdulillahirabbil alamin, kesan itu bisa terekam di memori terdekat teman-teman dan mengalir terus untuk tersimpan di hati. Dan insya Allah nilai-nilai itu bisa akan teman-teman aktualisasikan di setiap aktivitas. Dan harapannya semua itu akan terhabituasi. Dan siang hari ini saya sangat berharap teman-teman akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai itu pada kegiatan yang sudah kalian rancang atau temu kendali dari tupoksi kita. Setelah itu, nanti insya Allah ada waktu sedikit kita coba buka. Kalian punya rancangan seperti apa terhadap permasalahan, dan nanti lanjut sampai ke bagaimana teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Tapi yang pasti hari ini saya sangat berbahagia, terima kasih banyak Bu Fatma, dan saya yakin semua teman-teman di kelas ini punya memori yang sama dengan Bu Fatma. Bahwa nilai-nilai itu bukan hanya tertulis nantinya, tercetak di tugas kalian, tapi akan teraktualisasi kelak
di setiap aktivitas kita. Dan pertanggungjawabannya seperti yang kita bahas kemarin. Lebih mudah bertanggung jawabnya ke atas nantinya karena lebih detail niat-niat kita dengan nilai aktualisasi tadi. Dengan aktualisasi terhadap semua nilai dasar seperti yang Ibu Fatma sampaikan, kenali indikatornya. Terima kasih Bu Fatma. Tabe, saya ingin sekali mendengar contoh dari teman-teman. Adakah yang bisa berkenan memberikan contoh bagaimana teman-teman mengaktualisasikan nilai tersebut di salah satu kegiatan yang teman-teman angkat? Silakan raise hand boleh. Ayo berlomba, kita mengumpulkan amal yang mungkin tidak kita sadari, itu yang akan menyelamatkan kita nantinya. Karena ternyata yang kita sampaikan di kelas ini, itulah yang digunakan oleh Pak Parno dalam beraktivitas. Ya, Pak Parno? Silakan teman-teman, ada nih yang mau mengabarkan seperti apa contohnya? Oke, Tabe, Pak Zul, Pak Fandi, silakan. Ya, makasih Bu. Baiklah, saya akan mencoba menggali dan deskripsikan nilai aneka yang teraktualisasi pada aktivitas sosial dan kegiatan pada tupoksi saya. Nah, di sini saya ada 2 kegiatan di sini, Bu, yang saya mau jelaskan. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu hadir di tempat kerja. Nah, ada tahapan kegiatannya. Yang pertama itu absensi. Nah, absensi masuk kantor itu kita harus masuk sebelum pukul 07.30 dan melakukan absensi pulang setelah pukul 16.00. Nah, sistem absensi ini dilakukan dengan menggunakan sidik jari digital, fingerprint. Nah, ini deskripsi dari tahapan kegiatan ini mengandung nilai aneka, yaitu yang pertama tanggung jawab, itu berupa akuntabilitas, kemudian disiplin, nah, itu adalah nilai anti korupsi, dan kemudian efektif dan efisien, itu masuk di komitmen mutu. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya itu menyapa atasan dan rekan kerja. Nah, di sini kita menyapa atasan dan rekan kerja dengan sopan santun. Nah, sopan santun di sini masuk pada nilai etika publik. Kemudian kegiatan berikutnya itu apel pagi, Bu. Nah, setelah absen pagi, nah, biasanya kita langsung berbaris sesuai bagian untuk mengikuti apel dengan penuh hikmat dan perhatian. Kemudian sebelum apel dibubarkan, kami berdoa terlebih dahulu agar tugas berjalan dengan lancar. Nah, ini mengandung nilai nasionalisme, kemudian ada nilai ada disiplin di situ yang mengandung nilai anti korupsi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan instruksi atasan. Tahapan kegiatannya itu melaksanakan perintah untuk melakukan monef atau monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan prasarana pertanian dengan penuh tanggung jawab. Nah, deskripsinya seperti ini, Bu, yaitu kami diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka monef kegiatan pembangunan prasarana pertanian. Kemudian setelah itu, setelah monef selesai dilakukan, kita diharuskan untuk membuat laporan untuk mempertanggungjawabkannya. Maka laporan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini ada mengandung nilai, ada tanggung jawab dan transparan, yaitu nilai akuntabilitas dan taat perintah di situ, yaitu etika publik. Kemudian yang berikutnya itu tahapan kegiatan mengikuti kegiatan gotong royong. Nah, di sini kita melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama demi kebersihan dan kenyamanan tempat kerja. Di situ ada nilai nasionalisme, itu gotong royong. Kemudian ada juga disiplin dan peduli lingkungan, yaitu anti korupsi. Dan terakhir yaitu menghadiri undangan rapat, yaitu menghadiri undangan rapat evaluasi pekerjaan pembangunan prasarana pertanian demi tercapainya target pekerjaan yang baik dan tepat waktu. Nah, di situ ada partisipatif,
atau yang mengandung nilai akuntabilitas dan efektif dan efisien yang mengandung nilai komitmen mutu. Jadi dari dua kegiatan tadi itu Bu, semuanya mengandung nilai aneka. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fandi. Tabe ya, saya sudah mendengarkan dengan baik dan ternyata teman-teman sudah menggali, menemukan bagaimana ternyata aktivitas kalian, teman-teman, kegiatannya yang diaktualisasikan dengan nilai-nilai. Tinggal nanti kita sama-sama carikan kalimat yang paling enak hingga sangat terasa bahwa betul-betul seperti apa teraktualisasikan nilai itu. Ya, jadi tadi Pak Fandi baru bilang, Bu, pokoknya pokoknya Bu, di kegiatan ini ada nilai ini, nilai ini, nilai ini. Itu tepat. Tapi lebih pasnya nanti kita mainkan dengan kalimat yang lebih manusiawi. Kenapa? Karena biar terasa begitu bahwa oh iya ya, pada saat saya ngeprint ya, fingerprint ada saya mengaktualisasikan nilai ini Bu. Artinya begitu ya. Hanya itu yang harus ditemukan, bahwa pada saat saya nge-fingerprint, gitu ya istilahnya, saya mengaktualisasikan nilai apa, saya meniatkan apa. Kalau kayak Indoboti, tahu Indoboting tahu Indoboting ya, yang makeup pengantin ini, Ibu Syarifah tahu ini ya, Ibu Karmila semua tahu ini Indoboting. Indoboting itu kalau mau kasih mandi pengantin, apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum disiram itu seperti cahayanya siapa, bagaikan apa, niat aktualisasi. Indoboting itu mengaktualisasikan nilai yang diinginkan, seperti itu, yang diharapkan akan terdampingi bagi yang mau dinikahkan, yang di make up, seperti itu. Jadi sama dengan kita waktu mau fingerprint, ini ijab kabul ya, sorry, salah contoh. Waktu mau fingerprint, kita punya niatan bahwa oh ya Allah, saya mengaktualisasikan nilai ini. Ada kejujuran di situ bahwa saya sendiri yang hadir, ada tanggung jawab di situ. Seperti semua yang Pak Fandi sudah sampaikan. Tinggal kalimatnya nanti. Tadi laki-laki sekali kalimatnya, Bu. Nilai ini Bu, pada kegiatan ini Bu ada nilai ini, agak manis-manis sedikit gitu. Akan saya mengaktualisasikan nilai ini Bu, supaya terasa betul bahwa pada saat begitu ada nilai ini teraktualisasi. Tapi nantilah santai. Kenapa? Karena itu untuk deskripsi kita pada saat presentasi, pada saat rancangan, ya. Tapi kalau sekedar mencontohkan saja ya seperti tadi, laki-laki sekali gitu. Bu, kegiatan ini Bu, ada nilai ini Bu, nilai ini Bu, nilai ini. Aduh, kejam. Oke, Tabe, makasih banyak Pak Fandi. Pak Parno, silakan. Ya Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran tentang beberapa poin-poin yang terkait dengan aneka yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di akuntabilitas ini ada nilai-nilai tentang kepemimpinan. Di kepemimpinan ini kita tidak mutlak hanya menjadi seorang pemimpin terhadap bawahan dalam lingkup kecil, dalam lingkup keluarga. Di samping itu kita juga bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Secara harfiahnya atau untuk kalimat manisnya Bu, kepemimpinan ini menjadi pemimpin diri sendiri dalam arti memiliki kemampuan diri dalam mengendalikan emosi atau karakter negatif dalam diri kita. Nah, mungkin itu poin yang berkaitan dengan kepemimpinan yang ada di akuntabilitas. Kemudian untuk poin keduanya Bu, saya mengangkat satu poin yang terkait dengan nasionalisme yang dianggap oleh bangsa kita, yaitu nasionalisme Pancasila. Poinnya ya ini religius. Religius di sini kita senantiasa melakukan ibadah tepat pada waktunya. Untuk aplikasinya ke teman-teman, ketika tiba waktu untuk beribadah,
kita mengajak teman-teman untuk segera melaksanakan ibadah. Oke, yang selanjutnya Bu, ada poin berprasangka baik. Berprasangka baik ini saya definisikan sebagai satu sikap selalu berpikir positif sebelum bertindak. Tidak merasa apa yang terjadi dalam hidup itu sebagai sebuah beban. Seperti itu. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, masih berkait dengan nasionalisme. Ini kalau tidak salah berkaitan dengan sila keempat, permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dengan cara bela negara ini kita bisa mewujudkan nilai-nilai yang ada dari pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan cara bela negara konteksnya salah satu adalah memelihara dan mencintai lingkungan kerja. Kemudian untuk poin berikutnya Bu, ada transparansi yang ada di akuntabilitas. Transparansi di sini dalam arti di saat kita memberikan pelayanan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kita sebagai PNS, itu terbuka. Tidak ada hal-hal yang kita sembunyikan, tidak ada hal-hal yang kita beda-bedakan terhadap publik yang kita layani. Dalam artian transparansi di sini memberikan pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian Bu, mungkin yang terakhir yang saya bisa jabarkan yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai ASN, di mana kita dituntut untuk bersikap profesional dalam pelayanan, maka di sini kita siap menerima kritikan dengan lapang dada. Kemudian tidak melalaikan tugas yang diberikan atasan. Mungkin itu Bu yang saya bisa jelaskan, dan mungkin poin-poin tersebut sudah sebagian teraktualisasi di tempat kerja saya Bu. Ya, sekian Bu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Parno dalam penjelasannya tadi cukup jelas ya bagaimana nilai-nilai tersebut teraktualisasi di aktivitas entah di sosial, kegiatan-kegiatan sosial kita maupun pada tugas kita di tupoksi. Dan Sebenarnya yang kecil mohon maaf, mohon di mute tapi teman pendamping dari BKPSDM Buol tapi boleh di mute biar tidak. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut untuk tadi yang Pak Parno menjelaskan keterkaitan atau aktualisasi nilai terhadap kegiatan, dan terima kasih. Jadi tadi juga saya merasa bahwa sangat luas ya Pak Parno bisa menjelaskan sampai di aktivitas-aktivitas lainnya, dan semoga teman-teman bisa lebih menginternalisasi nilainya sehingga nanti lebih pas dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut di setiap kegiatan. Saya juga ingin langsung ke yang Pak Parno sampaikan. Bu, di akuntabilitas ada kepemimpinan. Ya, sepakat bagaimana kita mampu dengan kepemimpinan tersebut teraktualisasi nilai tersebut di kegiatan. Dan nanti teman-teman lebih tajam lagi melihat kalau teman-teman lihat dari yang slide yang saya bagi, di slide itu di akuntabilitas kepemimpinan itu kayaknya sudah tidak digunakan ya, tapi tidak masalah. Teman-teman gunakan kepemimpinan dalam arti keteladanan. Bisa ya? Jadi saya mengaktualisasikan nilai ini dalam pemimpin itu seperti yang Pak Parno sampaikan tadi, bahwa bagaimana sanggup menguasai diri, kemudian bagaimana karakter kepemimpinan ya, itu harus terlihat.
tetapi mungkin lebih tebalnya ke keteladanan. Jadi seperti itu. Tapi kalau dalam aktivitas kegiatan tersebut minim, ya, kecil keterkaitannya, kita cari nilai atau indikator yang lebih pas untuk diaktualisasikan. Demikian. Ya, jadi nanti silahkan lebih mengenali lagi. Kemudian juga teman-teman, berarti tadi sudah dicontohkan 2 orang ya. Nanti kita boleh ya kita dengarkan lagi siapa nih yang berkenan. Oh ya, tabinya ada Pak Andi, ya. Jadi terima kasih banyak Pak Parno sudah menyampaikan tugasnya. Selanjutnya kita ke Pak Andi. Pak Andi silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik Bu, saya langsung saja mungkin. Nilai-nilai dasar yang saya terapkan atau yang terjadi di lingkungan kantor atau pada saat kegiatan kantor, itu pertama saya mungkin studi kasus Bu, artinya saya coba antar dari kenapa saya bisa ambil nilai-nilai dasar ini. Pertama sekali itu saya ambil nilai dasar nasionalisme Bu. Saya ambil nilai dasar nasionalisme yang indikatornya adalah persatuan dan kesatuan. Karena ceritanya begini Bu, waktu saya pertama datang di DLH, di Dinas Lingkungan Hidup itu, saya tidak dibedakan, bahkan saya dipercayakan memegang aset, salah satu aset di kantor. Berarti saya sudah dianggap satu, jadi tidak dibedakan bahwa ini masih CPNS, masih pegawai baru. Jadi saya ambil indikatornya bahwa ada nilai dasar nasionalisme, yaitu dengan indikatornya persatuan dan kesatuan. Kemudian dari kejadian tersebut, saya menerapkan juga nilai dasar akuntabilitas dengan indikator konsisten dan dapat diandalkan. Saya menerima penanggung-jawaban aset tersebut dan juga saya dengan bekerja dengan baik dengan aset itu demi kepentingan satu kantor. Jadi apapun kegiatan kantor itu yang memerlukan aset, ya saya harus ada di situ. Kemudian yang terakhir mungkin Bu, nilai dasar komitmen mutu Bu. Komitmen mutu itu saya berorientasi pada mutu dan inovasi. Jadi saya tidak hanya cuma pegang aset itu, tapi juga saya berinovasi bagaimana caranya aset yang saya pegang ini bisa memberikan sumbangsih kemajuan bagi organisasi atau dinas yang saya tempati Bu. Begitu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas penggaliannya ya. Jadi kita mulai mengenal, oh iya ya, ternyata pada saat ternyata selama ini saya sudah mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Betul ya, kalian sudah mengaktualisasikan. Cuman belum disadari karena belum ikut latsar. Gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah ikut latsar, maka nilai-nilai itu lebih ditajamkan, lebih dikayakan, lebih diperkaya. Ya, jadi oh kalau kemarin saya taunya jujur saja Bu. Pada saat saya melakukan aktivitas ini yang penting jujur. Ternyata teman ada yang lebih dari jujur. Ada beberapa lagi nilai-nilai lain yang memang sebenarnya sudah kalian aktualisasikan tapi belum kalian kenali. Belum kalian sadari. Ternyata ini sebenarnya saya lakukan juga. Cuman gitu, Je. Ya, jadi belum terlalu terkenali, tersadarkan. Oh, ternyata selain sayang, saya juga mengaguminya. Seperti itu. Oke? Bisa ya? Nah, jadi terima kasih teman-teman sudah mulai lebih mengenal lagi, lebih mereview bahwa oh kemarin saya sudah lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andi. Tabe, ibu-ibu mana nih? Atau bapak-bapak yang lainnya? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan lagi tentang tugasnya. Siapa lagi nih? Oke, Bu Salvia. Silakan. Di sini saya penerapan nilai-nilai akuntabilitas kepemimpinan. Saya mengambil
seorang guru mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Di transparan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Tanggung jawab, guru mampu menyelesaikan tugas-tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Keseimbangan, guru mampu menyesuaikan pembelajaran yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Keadilan, guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang peserta didik. Nilai nasionalisme, ketuhanan, melakukan doa bersama sebelum dan setelah pembelajaran. Kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Persatuan, guru mampu menciptakan rasa persaudaraan. Kerakyatan, guru mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Keadilan, guru tidak membeda-bedakan dan bersikap adil kepada semua peserta didik. Nilai etika publik. Pertama, menjalankan tugasnya sebagai seorang guru dengan penuh tanggung jawab. Kedua, memperlakukan peserta didik tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, guru mampu melakukan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan orang tua peserta didik. Yang keempat, guru mampu menyampaikan hasil belajar peserta didik secara jujur. 5. Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran secara transparan dan akuntabel. Nilai komitmen mutu. Pertama, guru melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat. 3. Guru mampu membuat media pembelajaran yang kreatif. 4. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan sebagai pertimbangan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nilai anti korupsi. 1. Datang dan pulang tepat waktu. 2. Mempertanggungjawabkan penilaian yang dibuatnya. 3. Guru dapat membuat penilaian objektif kepada siapapun. 4. Guru mampu menyampaikan hasil belajar peserta didik secara jujur. 5. Guru memperlakukan peserta didik secara sama dan seimbang. Terima kasih. Terima kasih Bu Salvia. Terima kasih banyak. Jadi saya sudah melihat ya teman-teman sudah mulai mampu mengaktualisasikan nilai-nilainya. Tinggal memang nanti lebih tajam ke indikator, ya. Tadi indikator apa yang akan dan lebih terasa teraktualisasinya. Tapi tidak masalah karena ini baru menyebutkan contohnya. Kita belum mempresentasikan atau kalau presentasi itu kan nanti pada saat ujian harus lebih terasa bahwa nilai itu teraktualisasi. Kalau ini kan hanya menjelaskan tugas kalian, ya. Tapi terima kasih Bu Salvia, Bu Fia, dan lanjut Pak Armansyah, silakan. Setelah itu Pak Samsul, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu, saya langsung saja ke penekanannya kepada komitmen itu yang pernah saya lakukan di lingkungan tempat kerja saya, langsung ke implementasi kegiatan. Di situ ada nilai-nilai atau indikator yang sambil itu efektif. Itu saya melakukan identifikasi masalah pada lingkungan budidaya dan membuat rencana kerja dan target penyelesaian agar sasaran kerja lebih terarah sehingga dapat mengefektifkan waktu kerja. Kalau untuk indikator efisien, tidak menggunakan probiotik pabrikan atau membeli barang jadi di toko, melainkan dengan melakukan beberapa metode melalui fermentasi probiotik untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh dan sehingga dapat mengurangi reproduksi. Dan menggunakan bahan-bahan sisa yang ada di lingkungan untuk membuat perlengkapan yang lebih
dibutuhkan dalam tahap budidaya. Kalau untuk inovasinya yang pernah saya lakukan itu memikirkan hal-hal baru sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan proses budidaya, yaitu melalui sistem penggelondongan yang saya lakukan di tempat pembesaran udang faname. Sistem penggelondongan itu dapat mengefisienkan waktu karena pertama dilakukan dulu penampungan satu wadah, kemudian setelah melalui 1 bulan dan dibagi-bagi ke tempat yang lain sehingga waktu untuk budidayanya lebih singkat. Mungkin itu bukan saya kasih. Oke, terima kasih. Ini implementasinya ya, seperti apa efisien, seperti apa efektif pada kegiatan kita. Terima kasih banyak Pak Pak Armansyah ya tadi? Oh ya, saya kira Bapak sudah terlempar keluar. Selanjutnya Pak Samsul Tabe. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan mengaktualisasikan nilai-nilai aneka ini tentunya sesuai dengan tugas yang diberikan saya selama 6 bulan bekerja kemarin. Jadi sebelumnya saya ditugaskan di bidang penataan ruang yang biasa dipercayakan untuk membuat dokumen tentang pemanfaatan ruang. Jadi untuk nilai akuntabilitas itu indikator yang bisa saya ambil yaitu bertanggung jawab, jujur, dan menyelesaikan sesuai dengan target. Seperti itu. Jadi dalam hal ini saya bisa atau melakukan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya untuk penyelesaian dokumen pemanfaatan ruang. Kemudian nilai indikator jujurnya itu memberikan informasi sesuai dengan data lapangan yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen pemanfaatan ruang. Seperti itu. Kemudian nilai nasionalisme yang saya lakukan atau yang pernah saya lakukan di lingkungan kerja yaitu mengikuti rapat bersama untuk menentukan suatu keputusan dalam penyelesaian permasalahan. Kemudian ada menjaga kebersihan ruang. Kebetulan kepala seksi saya itu seorang ibu, jadi sangat perhatian dengan masalah lingkungan ini, Bu. Kebersihan, terutama kebersihan di ruangan. Itu. Kemudian nilai komitmen mutu. Ya, jadi komitmen mutu ini dalam hal penyelesaian dokumen pemanfaatan ruang itu menghasilkan produk dokumen pemanfaatan ruang sesuai dengan permohonan yang biasa diberikan dari masyarakat. Kemudian mengerjakan dan memverifikasi secara langsung permohonan dokumen pemanfaatan ruang yang dimohonkan oleh masyarakat agar tidak terjadi penumpukan berkas. Kemudian produk dokumen pemanfaatan ruang yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan atau rencana tata ruang wilayah. Kemudian nilai anti korupsi ya. Di sini dalam yang bisa saya aplikasikan bahwa dalam pengurusan dokumen ini tidak ada dipungut biaya sepersen pun. Seperti itu Bu yang mungkin bisa saya jelaskan sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul, terima kasih banyak. Tinggallah kalian menajamkan ya seperti yang tadi. Sudah selalu dilaksanakan, sudah dihabituasikan. Tinggal hari ini sudah lebih mengenal lagi, ternyata nilai itu begitu kaya. Tinggal itu lagi kita lebih sadarkan. Oh iya ya, berarti ada lagi nilai ini yang akan saya aktualisasikan dan seterusnya. Ya. Oh, ada Ibu Saripah. Ibu, silakan Bu. Jangan malu-malu. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Ya. Makasih. Jadi saya juga langsung saja. Kalau di nilai akuntabilitas, kan tadi sudah ada beberapa yang hampir sama dengan Ibu Safia. Saya hanya menegaskan di bagian kejelasan, nilai indikator kejelasan. Kalau di guru itu kita melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan pedoman penilaian. Terus ada cermat dan teliti, melakukan koreksi hasil UAS atau UTS, cermat dan teliti. Kemudian di bagian nasionalismenya Bu, di nilai ketuhanan, taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi mengajarkan pada peserta didik.
Kemudian yang kemanusiaan, tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa karena setiap manusia mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Yang nilai ketiganya persatuan, bersama menjaga kebersihan lingkungan serta mematuhi protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Terus yang kerakyatan, menerapkan model atau metode pembelajaran kooperatif untuk membentuk karakteristik peserta didik. Yang keadilan, menjaga hubungan baik, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat peserta didik. Terus di bagian etika publik, memperlakukan siswa sebagai partner dalam belajar mengajar. Kemudian membangun komunikasi yang baik dengan siswa, guru, orang tua murid, dan masyarakat. Menghasilkan karya tulis ilmiah yang memenuhi kaidah ilmiah dan tidak melakukan plagiat. Di bagian komitmen mutu, berinovasi dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarifah. Terima kasih banyak. Semakin terlihat ya bahwa teman-teman sudah mengenal nilai-nilai tersebut, dan insya Allah nanti lebih tajam lagi pada saat diaktualisasikan di kegiatan tupoksi kalian pada saat masuk di permasalahan dan solusi yang kalian dapatkan ya. Terima kasih, aman sudah semua teman-teman. Tinggal saya ingin titipkan indikator yang kalian angkat, yang sudah kalian temukan. Kemarin saya sudah sempat membagikan ya yang versi dari saya? Belum? Belum, Bu. Masya Allah. Kalau begitu saya juga ingin berbagi lah. Beda-beda tipis lah dengan punya kalian. Tapi tunggu bentar ya. Saya akan bagi. Oh tidak, salah. Saya kemarin mau bagi. Oh ini bisa. Tadi tidak. Kemarin ya mungkin saya tidak bisa dapat. Ini agenda berapa ya? Agenda 2 ya. Aduh, maaf teman-teman kalau saya sudah agak ngeror-ngeror. Ini teman-teman ambil di chat room. Selanjutnya kita masuk ke teman-teman sudah mulai buat tugas enggak? Yang ketiga, menentukan permasalahan. Udah ada yang mulai buat? Kalau sudah, tangannya dong. Wis. Oke. Ya, Bu Sarifah silakan. Kita sudah ada yang buat, cuma masih bingung di bagian penerapan kegiatannya. Oke. Tahapan kegiatan. Oke. Tenang, tidak ada orang yang langsung benar atau yang sempurna. Jadi, silahkan saja perlihatkan dulu. Kita lihat sama-sama. Oke? Siapa nih yang berkenan? Bisa raise hand dulu yang berkenan supaya bisa ketahuan. Siapa yang mau menampilkan? Oke, Pak Parno, silahkan. Siap Bu, untuk yang tugas 3 ini kita coba. Kalau memang ini sudah betul, alhamdulillah. Kalau memang belum, mohon dikoreksi Bu. Saya share screen Bu ya. Oke, ini tugas yang dari agenda 1 ya? Iya Bu, dari agenda itu kita angkat. Dan ya, silakan di share screen. Saya ulangi Bu, tadi ada kesalahan teknis. Silakan.
Pak Parno buka dulu, kasih sempurna di luar baru di share screen, atau mungkin bisa ini kalau signalnya bagus, silahkan. Ini Bu, kelihatan Bu? Belum Mas Bro. Waduh. Di close dulu, stop share dulu, buka sampai dia sempurna terbuka, baru di share screen. Sudah kelihatan Bu? Belum Mas Bro. Waduh. Stop share dulu, bisa stop share? Ya, Bisa. buka dulu baik-baik, tenang, tenang, tarik nafas dalam-dalam. Berat sekali perjuanganmu Pak Parno. Iya Bu. Soalnya Kok belum bisa ya? Apa yang terjadi nih? Pak Parno, iya Bu. kita kasih kesempatan satu orang dulu, siapa yang Ayo, bisa. Bu. Boleh Ya? Bu. Iya, Nanti iya, saya... setelah ini Pak Parno bisa coba lagi, supaya waktunya tidak terbuang. Oke, kita coba. Siapa nih selain Pak Parno? Ya, Pak Armansyah, Tabe, silakan Pak. Halo. Halo, kelihatan Bu? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya angkat 3 isu. Langsung saja Bu. Pertama itu rendahnya pengetahuan pembudidaya dalam melakukan persiapan lahan tambak budidaya udang faname secara tradisional plus. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan kelompok budaya dalam menghitung dosis dan cara pemberian pakan yang baik dan manfaat selama proses pembesaran. Yang ketiga itu kurang efektifnya alat tangkap yang digunakan dalam proses pemanenan hasil budaya dalam tambak tradisional yang ada di desa Tuan. Setelah saya analisis menggunakan APKL, ternyata di isu pertama dan isu ketiga itu memiliki nilai yang sama. Ini dari hasil diskusi dengan beberapa teman saya di tempat kerja saya. Kemudian saya turunkan lagi menggunakan analisis USG. Setelah dianalisis USG, ternyata barulah didapatkan ternyata di poin 1 itu nilainya lebih tinggi. Untuk poin 3 itu jatuh di growth atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditindaklanjuti. Sedangkan ini nilai growth ini yang isu pertama itu lebih tinggi. Rendahnya pengetahuan pembudidaya dalam melakukan persiapan lahan karena dinilai
inti dari pembudidaya yang paling menentukan hasil adalah persiapan lahan. Nah, setelah didapatkan inti permasalahan, baru saya coba untuk melakukan analis atau mencari penyebab. Dan ini masih sementara saya komunikasikan dengan kantor saya. Ada beberapa yang coba saya analisa, salah satunya termasuk pemerintah, kurangnya penyuluhan tentang pengetahuan budaya ke masyarakat, kemudian ada lingkungan tambak itu tidak bisa dikeringkan secara total sehingga menyulitkan dalam persiapan pengolahan tambak. Kemudian ada metode, cara yang digunakan masih menggunakan cara lama tanpa mengidentifikasi jenis hama dan cara mengatasinya. Mereka hanya rata-rata menggunakan apa yang orang tua mereka ajarkan, menggunakan pestisida dengan tidak melihat jenis hama ini cocok untuk pestisida ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada itu manusia itu sendiri, termasuk manusia, artinya kurangnya pengetahuan, budaya. Itu dari saya. Oke, sampai kegiatannya belum Pak ya? Ya, belum, sementara saya. Ya, boleh kita naik ke atas? Ya, sampai di sini teman-teman semua, kita review saja ini ya, sekedar menambahkan pemahaman konsep. Nah, untuk isu ini sudah oke, karena kalimatnya sudah narasinya negatif ya, jadi sudah sesuai. Kemudian untuk konsep APKL, biasanya teman-teman kalau sudah di ini, kita tidak perlu meng-USG lagi. Kenapa? Karena biasanya setelah scoring seperti ini, ranking itu kita langsung dapat ranking satunya. Tapi kalau saya hanya review ya, sekedar memberikan pemahaman. Kalau saya PKL ini dengan mencentang. Kenapa? Lebih aman karena saya tidak harus menceritakan aktualnya isu 1 dengan isu 3 itu bedanya di mana atau samanya di mana. Atau seperti apa perbedaan penjelasan untuk aktualnya 5 dengan 3-nya isu 1 dan 2. Seperti itu. Maka saya biasanya centang. Kalau centang kan hanya aktual enggak, aktual tidak, ya atau tidak. Ya aktual atau tidak aktual. Problematik atau tidak problematik. Nah, setelah dia APKL untuk memvalidasi kualitas isunya, barulah kita USG untuk mencari prioritasnya. Nah, tapi ini enggak masalah kalau memang dibuat seperti ini, karena melihat rankingnya juga 1 ada 2 ya, ranking satunya ada 2, maka silahkan di USG, oke. Tapi kembali bahwa kita lihat apa maksud konsep ini. Misalnya APKL itu fungsinya adalah untuk melihat kualitas isu yang teman-teman angkat. Kaitannya sama apa? Kaitannya sama indikator penilaian pada saat evaluasi nanti kalian ya, evaluasi rancangan ada satu indikator, yaitu kemampuan peserta dalam menentukan permasalahan yang berkualitas. Ya, dan keterkaitan permasalahan tersebut dengan agenda 3. Nah, maka inilah fungsi pentingnya APKL kita gunakan. Jadi mau melihat kualitas itu diukur dari 4 kriteria itu. Aktualkah, problematika, kelayakan, dan kehalayakan. Demikian untuk secara konsepnya ya, tapi silahkan teman-teman mendapatkan penjelasan dari agenda 1 seperti apa. Kemudian juga nanti teman-teman bisa konsultasikan dengan coach-nya. Tapi juga nanti insya Allah kita bisa kita bisalah di sini, mungkin saya tidak mengoreksi secara tajam, tapi hanya mengenalkan saja, mereview tentang bagaimana konsep-konsepnya. Nah, setelah di APKL, silahkan teman-teman, ini dimungkinkan ya, APKL ini mau dicontreng atau mau di scoring seperti ini. Karena
kebanyakan seperti itu. Cuman kalau secara teori APKR itu biasanya dicontreng. Kenapa? Karena memang hanya mau melihat aktualkah atau tidak, problematikah atau tidak. Namun kalau kalian scoring enggak masalah, karena juga literatur lain menyatakan seperti ini. Cuman memang konsekuensinya kita harus mampu melihat atau punya kekuatan dalam menjelaskan apa perbedaannya layak tadi untuk isu 1 3, isu 4 isu 2 4. Tapi saya yakin teman-teman ini pasti punya. Selanjutnya setelah melewati APKR, silahkan USG. Kenapa di USG? USG itu fungsinya untuk menentukan atau menyaring alkapis, ya, menyaring apakah isu-isu yang semua memenuhi syarat PKL atau isu-isu yang sudah berkualitas, ternyata kita mau lihat mana yang mampu akan kita selesaikan di 1 bulan yang menjadi prioritas kita. Maka di USG kalau Pak Samsul dapatnya Pak Samsul ya? Pak Armansyah ya? Kayaknya saya bingung tadi Pak, siapa yang mau menyampaikan ini tadi? Pak siapa nih Pak? Oh Pak Armansyah, aduh maaf Pak. Nah silahkan di USG ini dapatnya ranking 1. Silahkan turun lagi Pak Armansyah. Turun setelah dapat satu permasalahan maka silahkan dianalisis mau pakai fishbone oke, mau pakai net map oke, mau pakai causal map oke, mau pakai pohon masalah oke, silahkan. Bebas. Ya, dan saya yakin teman-teman sudah dikenalkan itu di agenda 1. Akibat dan penyebab. Nah, akibat ini di kepala ikan itu nanti teman-teman bisa tuliskan penyebab yang sudah teman-teman pilih prioritasnya. Kemudian tulang-tulangannya ini ada man, money, method, ya, mesin. Juga kalau di modul itu sudah dielaborasi. Kita dimungkinkan untuk menggunakan punyanya fishbone punyanya Pak Mr. Ishikawa ini dengan tadi boleh di Indonesiakan, boleh di tulangannya itu dimasukkan sesuai kebutuhan kita boleh. Maka di sini penyebab dari permasalahan yang sudah diangkat tadi salah satunya adalah pemerintah, yaitu kurangnya penyuluhan. Biasanya penyuluhan itu masuknya di metode. Biasanya. Ya, kalau kita mengambil apanya yang lemah, metodenya itu kan biasanya ada sosialisasi, ada penyuluhan, biasanya seperti itu. Tapi pemerintah juga tuliskan aja mungkin kebijakan nantinya dan sebagainya. Kemudian lingkungan, tambak tidak biasa kering secara total dan seterusnya. Oke, dari penyebab permasalahan ini, maka ini rujukan kita untuk menentukan solusinya nanti. Nah, untuk menentukan solusi, teman-teman ada lagi alat analisisnya, tetapi begitu luas, begitu ribet juga. Jadi secara sederhana saya tidak mengenalkan itu ke peserta. Jadi mungkin juga Pak Bahrun tidak mengenalkan itu. Tetapi saya meminta kadang peserta membuat tabel, ya 2 tabel, tabel 1, kolomnya ada 3 kolom, 1 nomor, kolom kedua itu penyebab permasalahan yang kita ambil dari fishbone ataupun dari alat analisis apapun, causal map dan sebagainya, pasti temukan penyebab masalah. Kemudian kolom berikutnya adalah gagasan. Terkadang satu penyebab masalah, 2 penyebab atau 3 penyebab masalah, gagasannya 1 kadang, seperti itu. Nah, itu menentukan penyebab menentukan solusi atau gagasan itu kalau saya biasanya lakukan saja dengan brainstorming. Jadi diskusi, curhat pendapat dengan mentor bisa, teman sejawat bisa. Jadi tanya saya penentuan penyelesaian permasalahan menggunakan brainstorming. Baru buatkan tabel di bawah. Nah, setelah itu dapat penyelesaiannya, dapat gagasannya, maka tentukanlah kegiatan-kegiatannya. Setelah tentukan kegiatan, barulah kita coba menyisir bagaimana mengaktualisasikan nilai
terhadap kegiatan tersebut. Ya, atau kalau kita sebenarnya sampai di tahapan mengaktualisasikan nilai terhadap tahapan kegiatan tersebut. Demikian Pak Armansyah, nanti dikembangkan dulu. Ini masuk tugas ketiga ya. Dan insya Allah hari Selasa kita akan bahas ini. Kita akan selesaikan. Ya, terima kasih Pak Armansyah. Selanjutnya, adakah teman-teman yang sudah sampai di kegiatan, walaupun belum sempurna? Silahkan, boleh diperlihatkan. Ada yang sudah sampai di kegiatan? Bisa raise hand yang sudah sampai di kegiatan? Belum ada? Bapak, Ibu, teman-teman, belum ada yang sampai di kegiatan?